Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Dua tokoh penting dalam lingkaran oposisi era pemerintahan Joko Widodo akhirnya bebas dari jeratan hukum. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong resmi dibebaskan melalui keputusan amnesti dan abolisi yang ditekan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli 2025. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam. Di satu sisi, dipandang sebagai langkah rekonsiliasi dan penyatuan kekuatan politik nasional menjelang hari ulang tahun ke-80 RI. Namun di sisi lain, banyak pihak yang menganggap bahwa langkah ini merupakan koreksi secara keras terhadap praktik penegakan hukum yang sangat berkepentingan dengan politik. Dan juga pada masa Jokowi, banyak ya pengamat menyebut keduanya adalah korban kriminalisasi politik. Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya katakan itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan kekerasan kesaudaranan di antara semua bangsa. Pada Mei 2024, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap terkait pengaturan kontrak proyek di Kementerian PUPR. Meski tidak terbukti menerima uang secara langsung ya atau secara pribadi, Hasto ini dianggap mengetahui dan tidak mencegah praktik tersebut. Bahkan banyak kalangan menilai kasus ini tidak cukup kuat secara hukum, tetapi dipaksakan secara politis saat PDIP sedang bersetegang dengan kekuasaan Jokowi. Kemudian pada 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang amnesti bagi Hasto Kristianto. Keputusan ini menandakan dan juga meniadakan eksekusi hukum penjara yang sedang dijalani Hasto di rutan KPK. Sedangkan kasus yang menjerat Tom Lembong berkaitan dengan dugaan penyalahwenangan dan juga penyalahgunaan dalam pemberian izin impor gula tahun 2017 yang meski tidak menimbulkan kerugian negara dan tidak terbukti ada keuntungan pribadi, Kejaksaan Agung tetap menjeratnya pada tahun 2024 saat tensi politik menjelang Pilpres memanas. Pemerintahan Jokowi saat itu dikritik karena cenderung membungkam tokoh-tokoh reformasi yang berseberangan. Tom Lembong adalah salah satu di antaranya kerap vokal menyoroti oligarki dan proyek strategis nasional yang dianggap syarat konflik kepentingan. Kemudian pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo menekan Kepres nomor 18 tahun 2025 tentang abolisi untuk Thomas Lembong yang membuat Kejagung segera membebaskan Lembong dari tahanan. Era kepemimpinan Joko Widodo tak jarang ya dikritik sebagai masa konsolidasi kekuasaan yang mengikis demokrasi. Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan aparat hukum KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyerang oposisi dalam tensi politik. Nah, kasus Hasto dan Tom Lembong ini dianggap sebagai bagian dari pola yang sama, penggunaan hukum untuk membungkam pihak yang tidak sejalan dengan politik. Bahkan staf khusus Presiden bidang hukum Bambang Adi Santoso menyebut bahwa keputusan Prabowo sebagai langkah konstitusional yang bertujuan untuk mengembalikan marwah hukum dan demokrasi. Pemerintah juga memastikan bahwa Kepres Amnesti dan Abolisi ini telah mendapat persetujuan DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Amnesti dan abolisi ini menandakan koreksi terhadap penyalahgunaan hukum yang pernah berlangsung. Prabowo meski juga pernah menjadi bagian dari rezim Jokowi, kini mengambil jalur berbeda yang lebih pro hukum dan pro rekonsiliasi. Pembebasan Hasto juga dibaca sebagai sinyal pelunakan hubungan Prabowo dengan Megawati dan PDIP. Dalam dinamika politik terbaru, PDIP mulai membuka komunikasi intensif dengan Istana. Langkah ini secara tidak langsung ya mempermalukan pemerintahan Jokowi yang selama ini membanggakan diri sebagai pemimpin yang demokratis. Dua kasus ini ya dibatalkan menjadi bukti bahwa penegakan hukum di eranya bermasalah secara struktural. Pembebasan Hasto Kristianto dan Thomas Lembong bukan hanya soal keadilan, tapi juga representasi dari ketidakadilan sistemik yang pernah berlangsung. Pemerintahan Jokowi dituding membangun sistem yang representatif di balik selubung demokrasi. Dan kini rezim baru di bawah Prabowo meskipun penuh tanda tanya ya justru melakukan koreksi yang dinanti publik.
Sejarah akan mencatat bahwa ketika hukum dipakai untuk membungkam, bukan membela, maka keadilan akan datang dari tangan penguasa berikutnya. Pembebasan Hasto Kristianto dan Thomas Lembong melalui keputusan Presiden Prabowo Subianto bukan sekedar tindakan administratif. Banyak yang membaca bahwa keputusan ini sebagai sinyal bahwa negara secara tidak langsung mengakui telah menjadi atau telah terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum di masa lalu atau ya di masa pemerintah sebelumnya ya. Bahkan hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah sistem hukum di era Jokowi ini benar-benar ditegakkan secara objektif dan bebas dari intervensi politik? Di masa Jokowi, penggunaan alasan penegakan hukum sering dijadikan dalih untuk menjerat tokoh-tokoh politik yang dianggap berseberangan. Banyak di antaranya yang mendapat label tersangka hanya berdasarkan indikasi rapuh dan informasi sepihak dari lembaga penyidik yang dianggap tak independen. Kasus Hasto misalnya, banyak pengamat yang sejak awal menganggapnya sebagai produk KPK sendiri atau ya produk KPK pasca revisi undang-undang ya yang katanya lebih tunduk kepada kekuasaan eksekutif. Bahkan internal KPK sendiri saat ini mengalami gelombang besar pengunduran diri akibat tekanan politik dan kehilangan integritas lembaga. Langkah Prabowo juga tak luput dari kecurigaan. Apakah ini bagian dari strategi rekonsiliasi untuk merangkul PDIP dan mendekatkan diri pada kelompok sipil reformis? Atau ya sekedar kompromi elit politik demi menjaga stabilitas parlemen? Beberapa analis menyebut pembebasan ini bertepatan dengan manuver elit PDIP yang belakangan ini mulai menunjukkan sinyal dukungan terhadap sejumlah agenda pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, pembebasan Hasto dan Tom memunculkan pertanyaan baru nih. Bagaimana nasib tokoh lain yang juga dianggap korban kriminalisasi politik seperti Haris Azhar dan Fathia yang sempat dikriminalisasi karena membongkar peran pejabat dalam bisnis tambang Papua atau ya dosen-dosen kritis yang dikenai Undang-Undang ITE karena mengkritik pembangunan IKN. Bahkan pembebasan dua tokoh ini adalah titik awal untuk membongkar lebih jauh bagaimana nih kekuasaan di era Jokowi telah membentuk sistem hukum yang tunduk pada kepentingan politik, bukan keadilan. Kini tantangan besar berada di tangan pemerintahan Prabowo. Apakah ini akan konsisten memperbaiki kerusakan-kerusakan hukum di masa lalu atau justru ya mengulanginya dengan wajah yang berbeda? Demokrasi tak bisa bertumpu pada belas kasihan penguasa melalui amnesti, tapi ya pada struktur hukum yang adil dan transparan. Jika tidak, maka semua yang terjadi hanyalah pengulangan dan juga sejarah kelam saat hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dibaringkan di kaki kekuasaan.